Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bu Ade. Pemateri kita hari ini Oh, cantik. pagi. Iya. Baik, teman merangkul. Materi hari ini adalah peran psikologi pendidikan dalam praktik bimbingan konseling. Di sini saya mau sapa-sapa dulu. Ada Kak Rika, ada Kak Alifah, ada Kak Vio, Ibu Friska. Itu dari tadi sudah gabung ya dari awal. Ada Kak Dwi, ada Kak Nanda, Kak Mutmainah, dan ini ada Kak Abdul Rahman. Apakah ini senior BK saya di Semanida? Kak Rohman gak sih ini? Abdul Rahman, saya agak familiar dengan namanya. Ini yang juga beberapa waktu lalu menjadi pemateri terkait konseling remaja juga. Baik teman-teman, psikologi pendidikan itu memiliki peran memberikan landasan teoritis dan praktis bagi konselor untuk memahami karakteristik unik setiap siswa, mulai dari teori perkembangan kognitif pijat, teori belajar sosial Bandura, hingga teori motivasi Maslow. Semua memberikan wawasan tentang bagaimana siswa berpikir, merasa, dan berinteraksi. Dengan memahami hal ini, konselor dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti strategi pembelajaran yang disesuaikan, teknik konseling yang empatik, dan program pengembangan diri yang relevan. Jadi konselor bertanggung jawab membantu siswa mengatasi tantangan belajarnya, juga mengembangkan potensi diri, mengelola emosi, serta membuat keputusan penting terkait masa depan mereka. Namun efektivitas layanan BK tidak bisa terlepas dari fondasi keilmuan yang kuat. Disinilah psikologi pendidikan memiliki peran penting, ya, peran yang sentral. Oleh karena itu, webinar ini insya Allah hadir sebagai bahan referensi untuk memperkuat pemahaman, keterampilan para praktisi bimbingan konseling, juga teman-teman semua di sini yang ingin belajar lebih dalam tentang konseling, calon-calon guru mungkin di sini ya, calon-calon konselor, agar kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai konselor ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan ada 4 sesi seperti biasa, empat segmen ya, pembukaan yang sudah kita lalui bersama, terus juga ada materi apa narasumber kita, dilanjut dengan Q&A dan juga penutupan dan sesi foto bersama di closingan ya. Em, Selanjutnya, sedikit informasi untuk community partner kami yang terdiri dari Dalami Forensik, Forum Pemuda Peduli Hukum dan HAM, Komunitas Ibu Peduli Bullying, Bullying Corner, Akselerasi Ibu Masa Kini, Komunitas Peduli Schizophrenia, Yayasan Pupa Lingkar Peduli Indonesia, Bali Bersama Bisa, dan Bisa Helpline. Kak Stefani, founder dari Komunitas Merangkul, karena sudah bergabung, apakah mau sapa-sapa dulu, Kak Stefani? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, karena kebetulan ada agenda, jadi sapa-sapanya dari luar ruangan dulu. Tidak seperti biasa, tapi mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Dan aku juga berterima kasih nih Bu Ade yang selalu baik banget, selalu memberikan kita informasi, edukasi, insight, pengalaman, dan itu ilmu yang mahal banget yang belum tentu kita bisa dapatkan di tempat lain ataupun dengan praktisi-praktisi lain. Dan nanti di sini teman-teman bisa kita sama-sama mendalami nih bagaimana nanti peran dari S1, apakah mungkin kita bisa melanjutkan untuk menjadi guru BK ataupun menjadi meneruskan menjadi psikolog pendidikan di untuk jenjang karir kita nanti gitu. Nah, kita bersama-sama belajar dan juga bisa mengetahui sejauh apa yang bisa kita manfaatkan dari profesi ataupun dari lulusan S1 psikologi. Mudah-mudahan ya hari ini kita bisa sama-sama saling mengembangkan dan juga sharing mengenai apapun nanti yang akan kita temui ataupun sudah kita temui. Untuk mempersingkat waktu, silakan boleh dilanjutkan lagi. Terima kasih banyak ya sudah hadir.
Baik, terima kasih banyak Kak Stefani. Kalau tadi pendapat Kak Stefani itu saya setuju banget. Ya, Bu Ade ini selalu welcome kalau diajak untuk bahkan ke pengabdian masyarakat, jadi pemateri di eh, desa-desa terpencil. Terus di desa-desa yang masih belum berkembang gitu ya, memberikan materi gitu ya, edukasi gitu. Dan beliau selalu oke, selalu mau gitu ya. Makanya kita juga seneng. Jadi undang lagi nih Bu Ade ya. Baik teman-teman, langsung saja pada sesi berikutnya yaitu sesi materi. Mangga kepada Ibu Ade Zoraya Fitri MC dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Siti Fatima dan Mbak Stefani. Apakah suara saya terdengar jelas sebelumnya? Kita dengar Ibu. Terdengar. Terdengar ya, Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau misalnya nanti di sepanjang perjalanan presentasi saya gitu ya, kalau suara saya hilang atau mungkin putus-putus, kecil atau kurang jelas nanti bisa diingatkan saja gitu. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fatimah terkait dengan peran psikologi pendidikan dalam praktik bimbingan dan konseling gitu ya. Memang ini menjadi ranah yang penting gitu di dunia pendidikan dan tidak bisa terlepas karena mungkin di sini teman-teman ada yang kuliah ngambil pendidikan bimbingan dan konseling atau misalnya psikologi, ternyata ada gitu. Teori-teori dari para tokoh psikologi yang memang erat kaitannya dengan pendidikan tanpa kita sadari gitu. Atau misalnya di sini sudah ada yang menjadi guru BK, nanti kita akan bertemu dengan teorinya Piaget gitu ya, Abraham Maslow dan sebagainya. Ternyata oh ini berhubungan sekali ya dengan peserta didik kita gitu. Oh ternyata dengan menggunakan mungkin gitu ya alat ukur atau misalnya terapi atau modifikasi perilaku dan sebagainya. Oh ini bisa kita terapkan gitu ketika kita melaksanakan bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, kita langsung saja ke slide tujuan sesinya. Nah, ini. Jadi, tentu saja tujuan sesi kita kali ini ya meningkatkan pemahaman kita gitu ya terkait dengan psikologi pendidikan perannya di ranah bimbingan dan konseling gitu. Keterkaitannya, kemudian juga kaitannya juga dengan minat, kesiapan teman-teman gitu ya sebagai calon pendidik yang akan berkontribusi terkait dengan isu-isu pendidikan, kesehatan mental peserta didik dan sebagainya. Nah, ini yang saya garis bawahi terkait dengan isu-isu pendidikan gitu. Karena sekarang tuh banyak banget gitu ya yang dikaitkan dengan guru bimbingan dan konseling atau guru-guru lainnya gitu yang memang pokoknya banyak banget entah itu bullying ya kan apalagi ya kemarin ada berita terbaru guru juga ikut membuli siswa dan sebagainya gitu dan ini juga terkait erat dengan kesehatan mental peserta didik gitu karena ada istilah banyak istilah ya strawberry generation, sandwich generation dan sebagainya yang berhubungan erat dengan kesehatan mental mereka yang gampang overthinking, insecure dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan adanya sesi ini, kita bisa belajar, sama-sama belajar gitu untuk merancang layanan bimbingan konseling berdasarkan konsep psikologi pendidikan seperti itu. Ya, oke kita ke next slide. Next slide, Mbak Arin atau Mbak Fatimah. Kebetulan operatornya Kak Arin, Ibu. Kak Arin, boleh dibantu next slide? Oke, kita akan ke topik pertama, yaitu kita gali dulu nih tentang psikologi pendidikannya. Ya, next, Mbak Arin. Kenapa sih harus psikologi pendidikan gitu ya? Kenapa nggak psikologi industri organisasi? Kenapa nggak psikometri dan sebagainya? Kenapa harus psikologi pendidikan gitu kan? Ya itu tadi karena kedua-duanya sama sama fokusnya terkait dengan perkembangan individu dalam konteks pendidikan, terutama peserta didik. Nah, nanti di psikologi pendidikan ini teman-teman juga akan belajar tentang psikologi perkembangan gitu karena
nggak bisa terlepas. Psikologi perkembangan tuh ada di berbagai ranah, entah itu di psikologi pendidikan, termasuk industri dan organisasi juga gitu ya. Nah, next slide. Tapi saya boleh tahu ya, menurut teman-teman di sini gitu ya, kenapa sih harus psikologi pendidikan gitu? Saya boleh di kolom chat atau misalnya ada yang mau open mic gitu ya untuk memberikan pendapatnya terkait dengan kenapa harus psikologi pendidikan yang ada di ranah bimbingan dan konseling. Mungkin 1 menit ya Mbak Fatimah ya, di kolom chat atau ada yang open mic juga boleh. Silahkan. Baik, teman-teman boleh ya diutarakan pendapatnya di kolom chat atau boleh raise hand saja, jadi langsung diutarakan. Adakah teman-teman yang mau berpendapat? Silahkan Eh, Bang di kolom chat atau Ya, raise hand silakan. boleh. Tadi ada suara siapa ya? izin berpendapat, Bu. Oh iya, Kak Rashid ya. Ya, Silakan. boleh diulangi nggak Bu pertanyaannya tadi? Saya kurang menyerap semuanya soalnya tadi. Pertanyaannya, menurut teman-teman gitu ya, kenapa sih harus psikologi pendidikan yang terkait erat dengan bimbingan dan konseling? Soalnya itu sih Bu, menurut saya karena pendidikan itu salah satu dari tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan juga ekonomi. Mungkin kalau kita mengembangkan salah satu pilarnya, apalagi psikologi pendidikan itu bisa membantu start atau apa ya perkembangan yang lebih maju karena tiga pilar ini termasuk fundamentalnya atau dasar-dasarnya gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Tadi siapa yang berpendapat? Namanya Mbak Fatimah? Rashad, ini kayaknya anak ibu deh. Rashad, ini anak ibu kan? Dia Iya Ibu. Mm-mm. oh dari Iya. kebetulan dari SMKN 1 Ciomos Ibu. Oh gitu. Ini Masya yang Allah, ternyata ada berpendapat juga anak juga ya. anak kelas 12 SMA Ibu yang berpendapat barusan itu. Keren. Kelas 2. Oh, ini berarti baru naik kelas 12 ya? Iya betul Ibu, sedang PKL beliau. Oh, sedang PKL. Berarti ini nanti kaitannya sama em, bimbingan dan konseling karir ya. Karena kan Betul. menghadapi mau jadi apa saya setelah lulus SMA ya. Oke, Betul. baik, good. Terima kasih. Mungkin yang lain Ada di boleh? kolom chat Bu Ade, boleh izinkan saya membacakan ya Bu ya? Dari Kak Nanda Fazriah, beliau berpendapat karena psikologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas dan membantu anak-anak mencapai potensinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Coba kita lihat ya. Oh, ini juga ada nih. Maaf, gue mau berpendapat sedikit. Silahkan. Boleh, boleh, silahkan. Kadang-kadang anak-anak atau kita itu tidak punya masalah, tapi tidak tahu cara penyelesaiannya. Jadi mungkin dengan edukasi bisa mereka bisa mendapatkan jalan keluarnya gitu. Baik, berarti adanya edukasi ya. Kenapa sih harus ada kenapa psikologi pendidikan? Karena itu bagian dari edukasi gitu ya, Ibu ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ki- Kiki Bu, Dengan Ibu siapa? Kiki. Oke, dengan Ibu Kiki. Terima kasih banyak Ibu Kiki. Baik, coba kita lihat. Next slide, Mbak Arin. Nah, yang pertama itu ya, aneh di kolom chat juga ada Mbak Fatimah ya yang memberikan pendapat ya. Betul Ibu, iya, dari Kak Tuh. Agustina. Tentang karakter siswa ya. Iya, karakter siswa, kesulitan belajar, pengetasan masalah, layanan karir, hal tersebut menjadi hal penting dalam mengantarkan siswa menjadi pribadi yang siap dan dengan bekal-bekal untuk kesiapan karirnya di masa depan ya Bu ya. Ini betul sih kayaknya nih jawabannya. Tuh. Keren. Juga ditambah tentang kesulitan belajar juga ya. Nah, ini kita kita akan mengulas sama-sama gitu. Yang pertama yaitu memahami proses belajar siswa. Jelas, psikologi pendidikan ini membantu kita, guru bimbingan dan konseling atau yang disebut dengan konselor gitu ya, memahami bagaimana siswa belajar gitu ya. Kita lihat nih
Em, Kalau dari dulu gitu ya sampai sekarang kita masih ada gaya belajar. Kita mau lihat apakah gaya belajarnya visual, audiovisual, atau kinestetik gitu. Kadang ada pertanyaan, kalau misalnya di satu kelas itu kan pasti akan ada berbagai macam jenis gaya belajar. Jadi gimana kita kasih materinya? Ya bukan berarti nanti kita pisahkan gitu yang visual-visual sendiri, audiovisual sendiri, kinestetik sendiri. Bukan seperti itu. Kalau saya sendiri kalau saya gitu ya penerapannya kita apa ya namanya mix gitu gaya belajar kita ke anak-anak. Sometimes nanti kita ada materi dalam bentuk nonton video gitu ya, berarti nanti kita memfasilitasi anak-anak yang audiovisual. Kemudian nanti kita ada games gitu ya, ini kita memfasilitasi anak-anak yang kinestetik gitu. Kemudian nanti kita ada part di mana anak-anak merangkum atau mencatat gitu. Berarti kita memfasilitasi anak-anak yang visual seperti itu. Jadi memang dicombine gitu, di mix. Kalau saya sendiri seminggu materi, nanti minggu depan kita games, nanti minggu depannya lagi nanti kita akan ada merangkum atau misalnya mendengarkan cerita teman-teman dan sebagainya, seru sharing dan sebagainya. Jadi ada combine di situ gitu ya. Nah, itu bisa menyatukan gaya belajar anak-anak kita memfasilitasi, tapi dengan satu materi yang sama gitu. Misalnya tentang konsep diri atau self talk gitu ya, atau self acceptance dan sebagainya. Nah, itu nanti satu minggu kita akan menggunakan gaya belajar apa nih? Berarti kita memfasilitasi anak-anak. Termasuk juga kita akan lihat motivasi belajarnya. Karena sekarang kan anak-anak itu gampang banget up and down motivasi belajarnya. Nah, kita sebagai konselor gitu ya, atau guru BK gitu, kita memfasilitasi, kita cari tahu identifikasi apa yang menyebabkan gitu ya peserta didik kita itu motivasinya menurun, entah itu dari keluarganya, dari rumah, atau misalnya dari teman-temannya, dari memang gaya belajarnya, atau apapun itu yang mungkin menyebabkan motivasi mereka menurun gitu ya. Nah, psikologi pendidikan ini akan membantu peserta didik atau siswa mengatasi kesulitan belajar mereka, membantu mereka untuk memahami, oh ini yang cocok gitu ya, cara belajar saya seperti ini gitu, yang bisa saya terapkan. Oh saya harus menerapkan time management yang baik, self management yang baik seperti itu. Next slide. Yang berikutnya adalah mengenali tahapan perkembangan. Kalau SD, TK gitu ya, SD, kemudian SMP itu semua ada tahapan perkembangannya. Nah, di sini psikologi pendidikan kita menggunakan teori Piaget, Erikson, dan em, Vygotsky juga bisa gitu sebenarnya. Ini teori-teori ini akan sangat penting gitu untuk pelayanan BK. Kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan peserta didik gitu. Next, nextnya, nah di sini kita juga bisa mendesain layanan BK yang tepat. Apakah terkait dengan layanan pengembangan potensi diri gitu ya, kemudian konsep diri, minat bakat, tadi ada adik kita yang kelas 12 ya kan terkait dengan layanan karir, bahkan siswa yang berkebutuhan khusus yang mungkin kita bisa bekerja sama gitu ya dengan apa namanya eh, layanan psikologi dan sebagainya gitu. Next slide. Kemudian membangun relasi edukatif, di mana psikologi pendidikan ini mengajarkan cara membangun hubungan yang sehat gitu ya, antara guru dengan peserta didik, kita sebagai konselor dengan peserta didik gitu ya. Nah, ini adalah bagian penting karena dapat menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dan aman secara psikologis bagi siswa gitu atau peserta didik. Jadi jangan sampai kita sebagai rumah ternyaman peserta didik menjadi rumah yang menakutkan gitu karena masih ada aja gitu ya stigma kalau misalnya siswa bermasalah itu bawanya ke guru BK, padahal itu bukan ranah kita, punishment itu bukan ranah kita gitu. Kita itu tidak hanya memperbaiki tapi mempersiapkan eh, pribadi si individu ini menjadi lebih baik. Jadi bukan berarti kalau misalnya anak ngerokok kemudian ini ke BK gitu ya. Kemudian kita sebagai guru BK juga ikut marah-marahin. Jadi gimana kita membangun hubungan yang sehat kalau kita juga marahin anak gitu padahal itu bukan tugas kita gitu ya. Kemudian next, nah ini juga menjadi intervensi yang lebih ilmiah.
Jadi psikologi pendidikan juga membantu konselor gitu ya untuk membuat pendekatan dalam layanan BK. Misalnya menggunakan asesmen, biasanya kita kan sebagai guru BK ada asesmen di awal, kemudian asesmen di tengah semester atau di akhir semester gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan dalam teknik modifikasi perilaku gitu. Berikutnya, pengambilan keputusan pendidikan. Nah, di sini psikologi pendidikan itu membantu konselor dalam proses penjurusan, peminatan, perencanaan karir, dan keputusan penting yang lainnya yang menyangkut masa depan gitu. Di sini yang saya garis bawahi adalah kita membantu peserta didik untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Ya, jadi em, notabene-nya bukan kita yang memutuskan, tapi kita membantu peserta didik untuk bisa memutuskan apa yang terbaik. Misalnya kita memberikan pilihan atau jalan keluarnya ada A, B, dan C. Menurut kamu, nak, gitu ya, mana yang bisa kamu jalankan? Mungkin menurut kamu ini yang terbaik A, B, dan C. Misalnya siswa memilih A. Oke, kita akan bahas nih. Kira-kira kalau kamu memilih A, gitu ya, apa sisi baiknya, kemudian konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu memutuskan A gitu, sehingga peserta didik belajar gitu, belajar membayangkan apa yang menjadi keputusannya, ini loh manfaatnya, ini loh dampaknya gitu ya, ini loh eh, mungkin akan yang menjadi kendala yang akan muncul dan sebagainya gitu. Next slide. Nah, kita akan beranjak ke teori-teori dari tokoh psikologi pendidikan nih yang sangat relevan dan sangat terkait gitu ya dengan praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Ya, ini tokoh yang akan selalu ada gitu ya di psikologi gitu karena dia memang apa namanya sangat concern gitu ya terkait dengan psikologi perkembangan. Ya, nah di sini kita ambilnya adalah pada usia sekolah menengah gitu, di mana peserta didik ini berada di tahap operasional formal. Ya, mereka sudah mampu berpikir abstrak dan logis, bahkan mereka juga sudah mampu berpikir secara sangat luas gitu ya. Makanya di usia-usia sekolah menengah ini, mereka kita sebut juga dengan anak-anak yang memang penuh dengan masalah. Masalah dalam arti kata bukan kriminal gitu ya, tapi masalah yang macam-macam, entah itu pertemanan, keluarga, mungkin juga percintaan, belajar dan sebagainya gitu. Nah, relevansinya dengan BK di sini adalah konselor perlu menyesuaikan gitu ya cara komunikasi dan pemberian layanan sesuai dengan tahap berpikir peserta didik. Kalau dalam konseling ada teknik refleksi, kita diskusi gitu ya, belajar mengajarkan siswa untuk bisa mengambil keputusan, menjadi problem solver dan sebagainya gitu. Kemudian berikutnya adalah perkembangan psikososialnya Erik Erikson. Di usia 12 sampai 18 tahun itu ada tahap identity versus confusion. Di mana di usia ini mereka memang lagi mencari identitas dirinya gitu ya versus dengan kebingungan. Makanya kita sering sebutnya dengan pencarian jati diri gitu. Di mana di fase ini si remaja ini berusaha menemukan jati diri dan peran sosialnya tuh sebenarnya apa perannya gitu ya. Nah, di sini relevansi dengan BK kita berperan penting gitu dalam membantu peserta didik mengenali identitas diri, minat, nilai hidup dan arah karir gitu ya. Kemudian juga kita memfasilitasi peserta didik melalui layanan pemahaman diri, minat dan sebagainya. Kemudian juga ini cocok digunakan dalam layanan karir, sosial pribadi dan juga konsep diri. Next, selain Erik Erikson ada Albert Bandura. Ya, nah di sini Albert Bandura lebih menekankan pada melalui observasi, imitasi, modeling, konsep self-efficacy atau keyakinan diri gitu ya. Nah, di sini kepercayaan pada kemampuan diri ini sangat menentukan keberhasilan belajar dan perilaku. Relevansinya apa nih dengan BK? Nah, relevansinya ya tentu saja kita bisa membantu meningkatkan keyakinan siswa bisa dengan melalui bimbingan kelompok, konseling individu, dan teknik modeling positif. Kemudian juga membantu peserta didik percaya diri ya menghadapi segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, entah itu misalnya ujian kenaikan kelas, ujian menjelang kelulusan SMA, tantangan sosial, pertemanan, pilihan karir, dan sebagainya.
Kemudian juga memfasilitasi kegiatan peer counseling sebagai bentuk pembelajaran sosial antar siswa. Terkait juga dengan kasus-kasus bullying gitu ya, kita juga bisa mengajarkan siswa tentang anti bully dan sebagainya, bahwa bullying itu bisa mengakibatkan atau mencederai mental health seseorang gitu. Kita juga bisa terapkan di situ. Ya, kemudian berikutnya adalah Abraham Maslow. Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan manusia, gitu ya, sampai yang dasar, gitu ya, sampai ke aktualisasi diri. Kenapa sih kita bisa menerapkan ini supaya ada pencapaian yang optimal, ya? Mulai dari rasa aman dulu terpenuhi, kemudian dia dicintai, kemudian dihargai, kemudian sampai diaktualisasi diri sehingga semua terpenuhi. Nah, relevansinya dengan bimbingan dan konseling, di sini konselor itu harus peka terhadap kondisi psikologi siswa. Kadang kan kalau kita ngajar gitu ya di kelas, ada siswa yang biasanya ceria gitu. Kemudian tiba-tiba dia kok diem akhir-akhir ini gitu. Ketemu biasa nyapa, sekarang jadi nggak nyapa. Nah, ini kita harus langsung keep gitu. Maksudnya kita langsung harus nyamperin gitu anaknya. Apakah apa yang terjadi? Kenapa dia mengalami perubahan mood yang seperti itu, yang kemarin ceria, kenapa hari ini berbeda gitu ya? Apakah mungkin dia lagi merasa tidak aman, atau mungkin dia sedang merasa tidak dihargai, ada yang tidak terpenuhi dari hierarki kebutuhan itu, gitu ya. Nah, di sini BK berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung melalui layanan pencegahan bullying, konflik sosial, ataupun konseling pribadi, konflik pribadi. Konflik pribadi ini nanti kaitannya sama keluarga pribadi dia, kemudian dengan keluarga atau orang-orang terdekatnya, gitu ya. Next, ada teori dari Lev Vygotsky. Nah, di sini belajar itu terjadi secara sosial melalui interaksi dengan orang lain, atau kita kenal dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Ya, kemudian juga ada scaffolding, dukungan bertahap yang diberikan oleh kita sebagai konselor atau teman sebaya. Kita boleh banget gitu ya ngebantu siswa ketika dia menghadapi masalahnya, apalagi ketika siswa merasa nggak aman, mungkin dia tidak diterima, kesulitan beradaptasi, sedang stres atau proses belajarnya yang terganggu. Nah, di sini kita harus memahami kondisi-kondisi seperti itu. Nah, BK juga berperan penting gitu ya, menciptakan lingkungan yang mendukung tersebut. Kita memberikan bantuan terhadap anak, tapi secara bertahap. Mungkin mulai dari kita validasi dulu gitu ya, perasaan dia. Kemudian kita identifikasi dulu baru kita validasi. Kemudian setelah itu kita mulai nih menggali gitu apa yang dirasakan oleh si anak ini gitu. Jadi kita memberikan dukungan secara bertahap sampai di titik anak ini bisa menemukan gitu ya apa yang menjadi concern dia, mengalami perasaan tidak aman gitu ya, tidak diterima atau lagi stres atau mengalami kesulitan belajar gitu. Next. Oke, kita akan ke topik kedua, bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, kita lihat. Kita pemahaman dulu nih ya, bimbingan dan konseling. Bimbingan itu suatu proses bantuan yang sistematis gitu ya, yang kita berikan atau diberikan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Makanya ada lulusan psikologi, ada lulusan bimbingan dan konseling kepada seseorang agar dapat memahami diri, lingkungannya, termasuk merencanakan masa depan secara efektif. Nah, konseling itu proses hubungan tatap muka, face to face antara konselor dan konseli untuk membantu mengatasi permasalahan baik itu pribadi, sosial, belajar atau karir ya. Nah, berikutnya adalah bidang layanannya yang kita tahu itu ada 4. Ada pribadi yang fokus tentu saja terkait dengan si personal individu itu gitu ya. Apakah itu tentang kesadaran dirinya, self awareness-nya, konsep dirinya, self konsepnya gitu ya. Sampai ke self acceptance, apakah dia bisa menerima diri baik kelebihan dan kekurangan dirinya, sampai kepada pengelolaan emosinya gitu.
Kemudian bidang berikutnya, bidang layanan berikutnya adalah sosial. Di sini kita membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, baik itu soft skill, ya kan, kemudian hard skill, kemampuan berinteraksinya. Kita membantu mereka membangun hubungan yang positif dengan orang lain, termasuk juga pengelolaan emosi ada juga di sini, gitu, supaya peserta didik bisa menghindari atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian bidang layanan belajar. Di sini kita memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan cara belajar yang efektif, memotivasi belajar, dan juga mengatasi masalah belajar peserta didik. Kemudian karir, ya tentu saja di sini kita membantu peserta didik dalam karir planning, ya kemudian juga memahami dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Makanya kalau boleh saran kita boleh mengundang orang-orang yang concern di bidang pekerjaan tertentu yang menarik perhatian siswa, entah itu dokter misalnya kita undang, atau misalnya alumni kan suka ya datang gitu ke sekolah, alumni-alumni dari kampus-kampus yang mereka pengen gitu, misalnya UI, UGM, Unpad dan sebagainya gitu kita undang eh, untuk apa namanya sharing gitu ke adik-adik kelasnya bagaimana sih mereka bisa sampai ke sana, atau misalnya alumni-alumni juga yang sudah sukses bekerja, entah itu misalnya ada yang jadi guru BK boleh gitu ya, dokter yang sudah jadi beneran jadi dokter dan sebagainya, supaya siswa bisa punya bayangan secara luas. Oke, saya kalau mau masuk ke kedokteran UI harus seperti ini gitu ya planning saya. Kalau misalnya saya pengen kerja di pertambangan misalnya, berarti planning saya harus seperti ini gitu ya. Semua yang relevan dengan pilihan karir peserta didik gitu. Kita bantu untuk fasilitasi. Kemudian berikutnya adalah asas nih. Asas bimbingan dan konseling yang sering diterapkan dan memang menurut saya harus diterapkan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan apa namanya, apa yang disampaikan oleh peserta didik. Sometimes gitu ya, ada yang harus dirahasiakan, ada yang kita memang harus berkolaborasi. Entah itu dengan wali kelas, entah itu dengan sesama tim konselor atau tim BK gitu ya. Nah, biasanya hanya di batas itu. Jadi tidak disebarluaskan. Misalnya dia cerita patah hati, terus kita ceritain lagi di kelas lain gitu. Nih si ini patah hati misalnya gitu. Nah itu jangan. Ya asas kerahasiaan itu penting karena ini membuat saya adalah awal mula peserta didik percaya gitu sama kita untuk terbuka. Ingat kita itu adalah rumah ternyaman bagi mereka gitu ya. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi mereka sukarela datang ke kita gitu ya, Ibu, saya mau cerita gitu. Atau misalnya ketika kita lagi proses bimbingan klasikal di kelas, melihat anak tadi ya yang apa namanya tiba-tiba berubah moodnya, yang kemarin ceria sekarang berbeda, kita samperin secara personal, nak kamu lagi ada masalah ya, yuk kita ketemuan, kita ngobrol gitu. Kalau misalnya anaknya belum belum mau, oke nanti kalau kamu udah siap kamu ke ruangan ibu, ibu tunggu gitu. Nah, itu asas kesukarelaan gitu ya. Kemudian asas keterbukaan. Nah, buat saya peserta didik itu sebelum terbuka ke kita gitu ya, kita terapkan dulu tuh asas kerahasiaannya karena bisa jadi anak tuh misalnya gini, jangan cerita deh sama Bu Ade soalnya Bu Ade tuh menceritakan lagi loh masalah kamu ke teman-teman yang lain gitu. Nah, kita membangun kepercayaan dulu ke anak-anak gitu supaya mereka terbuka. Nah, biasanya yang saya terapkan supaya saling terbuka gitu ya. Biasanya saya berbagi dulu pengalaman saya ketika masa SMA gitu. Sehingga anak-anak merasa bahwa oh ternyata yang ngalamin ini gak cuma saya ya, ternyata ibu juga pernah mengalami. Sehingga biasanya akan saling terbuka gitu, akan mulai saling cerita gitu ya. Kemudian asas kegiatan di sini artinya adalah kita lakukan secara aktif, bukan hanya sekedar kita ngomong, kita aja gitu yang ngomong, tapi siswa tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini kita kita memberi kesempatan untuk siswa bercerita terlebih dahulu, mungkin kita ada openingnya, ya kan ada basa-basinya dulu, sampai di titik siswa benar-benar mau cerita. Bu, gimana kalau misalnya saya ketemu siswa yang Duh, sama sekali nih nggak mau ngomong gitu. Biasanya saya ada media lain gitu yang saya beri kesempatan itu dalam bentuk kertas atau journaling book gitu. Nah, kalau misalnya kamu sulit mengungkapkan kata-kata, kamu lebih mudah untuk menceritakan dalam bentuk tulisan, Ibu sediakan kertasnya atau bukunya, kemudian pulpennya, kamu bisa tumpahkan semua di sana. Kamu perlu ibu temenin atau kamu perlu sendirian di ruangan gitu. Biasanya sih saya tinggalin anaknya sendiri di ruangan supaya dia bebas menulis gitu apa yang dia rasakan. Sekitar 10 sampai
15 menit gitu. Saya biarkan dia di situ untuk menumpahkan gitu ya, menceritakan. Nanti setelah itu saya kembali, kemudian kita diskusikan bersama-sama gitu. Kemudian berikutnya itu adalah asas kemandirian, gitu ya. Di sini tujuan akhir kita melakukan konseling itu adalah membuat peserta didik mandiri dan mampu, gitu ya, mengambil keputusannya sendiri. Kita di sini hanya mengarahkan, memberikan beberapa pilihan yang baik-baik, gitu ya. Nah, pada akhirnya peserta didiklah yang akan memilih yang terbaik menurut dia, gitu. Kita memberikan gambaran bersama-sama, gitu ya, dengan peserta didik memberikan gambaran, tapi keputusan akan kembali kepada peserta didik. Kemudian asas kedinamisan, artinya bersifat fleksibel, berkembang sesuai situasi dan kondisi. Misalnya ketika peserta didik lagi curhat tentang kesedihannya, kita merasakan empati gitu. Kita memunculkan perasaan empati, mungkin kita juga sedih, ikut merasakan kesedihannya gitu ya, pokoknya empati gitu. Misalnya dia lagi ada bercanda-bercandanya, dia ketawa gitu ya. Kita juga ikut merespon seperti itu. Kemudian asas kekinian, di mana bimbingan dan konseling ini difokuskan pada masalah yang dihadapi saat ini, tapi juga perlu mempertimbangkan masa lalu juga masa depan, gitu ya. Kemudian asas alih tangan. Nah, ini jika masalah yang dihadapi peserta didik itu berada di luar kompetensi konselor, maka konselor akan merujuk kepada pihak lain yang lebih ahli. Misalnya memang sudah benar-benar tidak bisa kita atasi ya, tidak ada salahnya kita meminta bantuan pihak lain gitu. Tapi didiskusikan dulu entah itu dengan siswanya atau dengan orang tua siswa. Biasanya anak-anak yang ABK gitu ya, itu juga biasanya ada alih tangan kalau misalnya memang kita tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, berikutnya adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pendekatan psikoanalitik. Fokusnya itu memahami perilaku individu berdasarkan pengalaman masa lalu, terutama pengalaman masa kanak-kanak dan pengaruh alam bawah sadar. Yang sering kita sebut tuh inner child yang belum selesai gitu. Apakah anak-anak atau peserta didik kita ada traumanya di masa lalu yang belum selesai gitu. Ketika anak dengan sukarela menceritakan, kita bantu gitu ya. Kemudian atau dalam proses konseling kita gali anak bercerita apakah di situ titiknya gitu ya. Nah, itu fokusnya. Tujuannya membantu individu menyadari dan mengatasi konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku mereka. Nah, tokohnya itu adalah Sigmund Freud. Yang mungkin teman-teman yang psikologi dan jurusan bimbingan dan konseling sudah belajar gitu ya terkait dengan teori Sigmund Freud ini. Kemudian berikutnya ada pendekatan client-centered atau yang berpusat pada klien gitu ya. Nah, di sini fokusnya menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi klien. Mereka bebas untuk mengeksplorasi diri, mereka memvalidasi perasaan dan pikiran mereka. Nah, tujuannya untuk meningkatkan self-awareness-nya mereka, self-acceptance-nya mereka, dan kemampuan atau skill klien dalam membuat pilihan yang positif. Ini bagian dari soft skill-nya mereka. Nah, tokohnya itu adalah Carl Rogers, ya. Berikutnya yaitu pendekatan di saya belum next slide. Nah, berikutnya adalah pendekatan behavioristik. Fokusnya itu mengubah perilaku yang tidak diinginkan melalui prinsip-prinsip pembelajaran seperti pengkondisian klasik dan operan. Tujuannya membentuk individu mempelajari perilaku baru yang lebih adaptif dan juga efektif. Nah, tokohnya itu ada B.F. Skinner dan juga Ivan Pavlov. Salah satunya mungkin yang sering kita terapkan di kelas itu adalah kesepakatan kelas gitu. Nah, ini kan tahun ajaran baru ya, saya juga baru masuk gitu ke kelas. Nah, yang saya terapkan adalah adanya kesepakatan kelas. Ayo nak, kita sama-sama bikin kesepakatan kelas yang kita bikin bersama gitu ya. Jangan sampai kita langgar juga bersama-sama. Nah, jadi kalau saya membiarkan mereka menulis kesepakatan-kesepakatan itu gitu, apa sih yang menurut mereka bisa dilakukan gitu kan. Nah, kemudian nanti ditempel di tembok kelas, kita analisis bersama mana yang bisa diterapkan gitu ya, mana yang nggak bisa nih kayaknya gitu ya. Nah, itu akan membuat anak-anak jadi sadar, oh ini yang nggak boleh
Jadi nanti ada tugasnya nih, biasanya ketua dan wakil nih nanti kalau ada teman-teman kamu yang melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bareng-bareng gitu ya, kalian ingatkan gitu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Berikutnya itu ada pendekatan rasional emotif atau RET. Ya, fokusnya itu mengidentifikasi dan mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan emosi negatif dan perilaku disfungsional. Misalnya juga salah satunya adalah adaptasi, gitu ya, penyesuaian diri. Nah, tujuannya membantu individu mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional dan adaptif. Tokohnya adalah Albert Ellis. Berikutnya adalah pendekatan realitas. Di sini kita membantu individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, gitu ya. Tujuannya meningkatkan self awareness, kemudian soft skillnya, kemampuan mengambil keputusan, gitu ya, dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup yang realistis. Tokohnya itu adalah William Glasser. Berikutnya adalah pendekatan Gestalt. Next slide. Nah, di Gestalt ini fokusnya meningkatkan kesadaran individu tentang perasaan, pikiran, dan perilaku mereka dalam konteks sekarang, saat ini. Ya, tujuannya membantu individu mencapai keutuhan dan keseimbangan dalam hidup mereka. Kan kalau siswa itu suka mengalami kebingungan karir termasuk gitu ya. Itu kita bisa bantu meningkatkan awareness mereka gitu. Tokohnya itu salah satunya adalah Fritz Perls. Kemudian yang ketujuh yaitu pendekatan perkembangan. Nah, di sini kita membantu individu mengatasi tantangan dan mencapai tahapan perkembangan itu sesuai dengan usia dan tahapannya, gitu ya. Tujuannya kita bisa membantu si peserta didik ini mengembangkan potensi mereka secara optimal dan mencapai kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan dan sesuai dengan usianya, gitu. Nah, tokohnya ini berkali ini sering dikaitkan dengan teori-teori perkembangan anak dan remaja. Salah satunya juga si tadi ya, saya jadi lupa. Jean Piaget, nah itu juga bisa salah satu tokoh yang ada kaitannya dengan pendekatan perkembangan. Berikutnya pendekatan kelompok. Nah, di sini kita fokusnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada sekelompok individu secara bersamaan atau kita sering sebut dengan bimbingan atau konseling kelompok gitu ya. Nah, tujuannya itu membantu individu belajar dari pengalaman orang lain, mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah bersama. Nah, yang paling saya garis bawahi gitu ya di contoh ini adalah FGD, Focus Group Discussion. Ini tuh sering beberapa kali gitu ya saya terapkan di kelas. Misalnya terkait dengan karir. Saya suka bikin FGD. Ini anak-anak yang minat gitu ya di IPB apapun jurusannya ngumpul. Biarkan mereka berdiskusi gitu ya. Kemudian mengatasi kendala-kendala mau masuk IPB tuh apa aja kita diskusiin bareng-bareng gitu. Atau misalnya di FGD itu kita membahas apa namanya masalah yang sama, kumpulin gitu. Anak-anak misalnya dengan masalah sosial, interaksi sosial dan sebagainya kita kumpulkan supaya mereka saling sharing bagaimana mereka mengatasi kendala-kendala gitu ya, bagaimana mereka acceptance terhadap diri mereka dan sebagainya gitu. Nah, berikutnya adalah kolaborasi psikologi pendidikan dan bimbingan dan konseling. Kita lihat eh, aspek dari perkembangan peserta didik. Nah, atau konsep psikologi pendidikan ini tadi sudah saya jelaskan di awal kita bisa menggunakan teori perkembangan bisa dari Piaget, Erikson, atau Vygotsky. Nah, implementasi dalam BK itu ada layanan klasikal dan konseling sesuai tahap perkembangan siswa. Kemudian aspek gaya belajar dan kognisi, gitu ya. Kita bisa menggunakan gaya belajarnya Kolb atau teori pemrosesan informasi. Implementasinya itu membantu siswa menemukan strategi belajar yang efektif. Dan nggak cuma siswa aja, gitu ya. Kita juga sebagai konselor juga bisa menerapkan ini, gitu. Menyesuaikan dengan kondisi belajar siswa. Misalnya mereka lagi jenuh nih dengan materi ya kita games, gitu ya. Atau kadang gitu ya, saya
nggak terus-terusan di dalam kelas. Kadang saya di luar kelas, di luar kelas, entah itu di lapangan gitu. Kadang saya di lapangan gitu dan sebagainya. Sehingga ada suasana baru gitu eh, untuk siswa belajar gitu ya. Berikutnya itu motivasi belajar. Kita bisa menggunakan teori Maslow ya, atau self determination theory. Nah, implementasinya dalam BK itu intervensi untuk meningkatkan semangat dan tujuan belajar. Ini biasanya juga kita bisa terapkan dengan asesmen di awal gitu, asesmen awal, baik itu asesmen kognitif maupun non kognitif gitu ya. Kemudian aspek kesehatan mental dan emosi. Kita bisa menerapkan teori regulasi emosi atau coping stress. Kita patut gitu mengajarkan anak-anak naik. Ayo kita sekarang teorinya tentang kecerdasan emosi atau sebelum itu sebelum kita membahas tentang regulasi emosi, kita bisa memperkenalkan anak-anak emosinya dulu gitu ya. Emosi itu apa aja, gimana kita memvalidasi emosi dan sebagainya. Nah, kita kenalkan dulu ke anak-anak gitu supaya anak-anak kenal juga dengan emosi emosi mereka gitu ya. Nah, implementasinya ada konseling individu gitu ya untuk mengatasi kecemasan, stres, masalah emosi lainnya gitu. Berikutnya itu adalah penyesuaian sosial yang bisa kita terapkan nih konsep psikologi pendidikannya bisa kecerdasan emosional, teori attachment atau kelekatan gitu ya. Kemudian perkembangan moral. Implementasinya bisa di konseling kelompok untuk mengasah empati, kerjasama dan komunikasi. Di sini yang saya garis bawahi adalah mengasah empati gitu. Kita harus benar-benar mengajarkan anak-anak menumbuhkan empati. Kemarin waktu saya buat kesepakatan kelas gitu ya sama anak-anak gitu ada satu satu apa lembar gitu ya yang ada tulisannya gitu anak-anak tuh nulis kalau ada teman yang kesusahan kita bantu ya, kalau ada teman yang sedang sedih kita bantu gitu. Buat saya itu udah, oh mereka udah muncul gitu empatinya ketika saya tanya setuju ya anak-anak, teman-teman anak-anak langsung jawab setuju Bu, setuju gitu. Berarti mereka sudah mulai mengasah empati mereka gitu. Kemudian aspek evaluasi dan asesmen. Nah, kita bisa psikometri, tes minat bakat, kepribadian. Mungkin kalau yang psikometri atau tes minat bakat kita bisa bekerja sama gitu ya dengan lembaga konsultasi psikologi. Kalau intern eh, sekolah atau guru BK itu biasanya asesmen non kognitif gitu. Dan implementasinya itu interpretasi hasil tes untuk perencanaan karir dan akademik gitu. Kalau perencanaan karir itu saya ada asesmen non kognitif untuk melihat gitu ya apa sih minat bakat mereka, nanti kita bisa arahkan. Kalau di awal tahun ajaran baru kan anak-anak kelas 10 atau SMA itu ada IQ ya, tes IQ yang nanti juga ada hasil perencanaan karirnya gitu, arah minatnya. Nah, di situ juga kita bisa jadi pegangan juga gitu ya, memberikan gambaran ke anak-anak gitu. Selain asesmen non kognitif yang kita buat gitu. Kemudian next slide-nya pendidikan inklusif. Nah, di sini ya bisa kita terapkan teori diferensiasi instruksi dan kebutuhan khusus. Ya, di sini implementasinya layanan khusus bagi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Gitu ya. Apakah nanti ada shadow teacher atau misalnya butuh pendampingan dari luar dan sebagainya gitu. Dan berikutnya ada pengembangan diri dan karir. Di sini kita bisa menggunakan teori Holland atau teori Donald Super. Cuma kayaknya selama ini yang paling sering diterapkan itu adalah teorinya Holland gitu. Nah, implementasi dalam BK yaitu layanan perencanaan individu, bimbingan, peminatan, dan pilihan karir. Seperti itu ya. Oke, next slide. Nah, kita akan langsung contoh praktik di sekolah. Di sini rata-rata mahasiswa ya, Mbak Fatimah? Mahasiswa atau memang udah ada yang berprofesi sebagai guru BK atau konselor? Em, ada mahasiswa juga sepertinya Bu. Ada ya, Terus ada ada mahasiswa. Ini juga, kalau ada mahasiswa nih juga. menarik nih, soalnya ini kita langsung kita ke contoh praktik. Coba kita lihat di next slide. Ini oleh-oleh saya gitu ya buat teman-teman setelah sepanjang jalan tadi saya menjelaskan gitu ya beberapa topiknya. Nah, ini ada dua kasus. Ini kasus yang pertama mungkin teman-teman bisa screenshot, nanti bisa jadi bahan apa ya?
bahan diskusi dengan teman-teman BK yang lain gitu ya. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian boleh di screenshot ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada kasus yang berikutnya. Nah, ini adalah kasus yang kedua. Mungkin simple gitu ya kasusnya, tapi ternyata ini juga sering dialami oleh peserta didik kita gitu. Nah, itu kasus satu, itu tadi kasus dua. Silakan di screenshot teman-teman, itu oleh-oleh buat saya untuk bahan diskusi teman-teman para mahasiswa gitu ya yang ambil psikologi dan bimbingan dan konseling. Nah, kita ke next slide. Kesimpulan ya. Next slide. Baik. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi psikologi pendidikan itu merupakan landasan gitu ya yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kenapa penting gitu ya? Karena guru BK atau konselor dapat memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian kita juga bisa merancang layanan BK yang tepat sasaran, kemudian melakukan asesmen sesuai kebutuhan, memberikan intervensi yang berdampak positif, dan juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, memecahkan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Nah, itu adalah beberapa hal-hal penting gitu menurut saya kenapa sih psikologi pendidikan itu terkait erat gitu ya berperan sangat penting gitu di praktik layanan bimbingan dan konseling. Oke, kita waktunya adalah sharing time Mbak Fatimah. Saya kembalikan dulu ke Mbak Fatimah ya. Baik, Ibu Ade, terima kasih banyak atas materinya yang sangat lengkap dan insya Allah mudah difahami ya dari teori-teori yang sudah Bu Ade sajikan ya, dari teori perkembangan kognitif Piaget, terus konstruktivisme, teori belajar Bandura, hingga teori Maslow dan relevansinya dengan dunia pendidikan. Juga tadi disampaikan azas dan bidang layanan konseling ya, sudah sangat cukup lengkap. Teman-teman mungkin ada yang sudah mengumpulkan atau dari tadi pengen bertanya gitu ya. Nunggu-nunggu momen Q&A ini, mangga boleh di kolom chat ataupun langsung raise hand saja. Kita persilahkan teman-teman. Oh, udah langsung. Ini si Rasyad lagi nih. Ibu ini juga, Rasyad ini salah satu siswa yang aktif ya, dan dia juga salah satu ya, masuk grup di FGD tadi, ya, forum group discussion terkait layanan karir. Karena dia pemburu beasiswa, Ibu. Jadi dia lagi ngedeketin guru BK-nya. Bukan begitu, Rasyad? Oke. Mohon izin untuk bertanya. Jika seorang siswa mengalami krisis eksistensial atau tekanan batin akibat sistem pendidikan itu sendiri. Waduh, berat banget ini. Apakah tugas seorang guru BK adalah membantu siswa beradaptasi dengan sistem atau justru menantang sistem tersebut demi keberlangsungan psikologi siswa? Dan jika salah satu dari dua pilihan tersebut, sampai di mana batasnya? Terima kasih banyak, Ibu. Referensi pertanyaannya dari slide asas BK yang sering diterapkan, poin 2 asas kedinamisan, dan juga slide pendekatan behavioristik. Oke, baik. Siapa Rasyad ya? Mm-mm. Sistem pendidikan. Oke, baik. Ini kita ngomongin sistem pendidikan emang agak berat nih ya. Iya, itu. Buat saya, sistem pendidikan itu dibuat pasti berdasarkan banyak hal. Jadi sistem pendidikan itu dibuat nggak cuma sekedar seminggu dua minggu ya. Menurut saya pasti sudah disesuaikan. Nah, di sini eh, part yang mana gitu sistem pendidikan yang membuat kita harus melawan sistem itu. Apakah misalnya peraturan sekolah gitu kan, atau yang mana? Kalau misalnya saya confirm dulu nih ke Mas Rasyadnya gitu ya. Ini yang gimana dulu nih contohnya supaya kita satu sepemikiran gitu.
Yang seperti apa? Ya, agar tidak menjadi bias. Ya, Mm-mm. silahkan yang dibahas. Boleh. Ya. Atau misalnya mau di kolom chat juga boleh. Mm-mm. Oh, mungkin dari cara belajar, Bu, yang terlalu monoton dan juga tidak rata mungkin. Oke, ini terkait dengan berarti terkait dengan guru yang mengajar di kelas gitu ya, Nak ya? Itu bukan? Iya, Bu. Oke. Gini, tiap guru itu ini yang juga saya tekankan gitu ya ke anak-anak didik saya gitu. Nah, apalagi ini kan tahun ajaran baru. Nah, kamu kan juga ya baru naik kelas 12 ya. Nah, ini saya sampaikan gitu ke mereka. Nah, sekarang mungkin di 1 bulan pertama ini silahkan kalian observasi semua guru yang mengajar di kelas kalian gitu. Diobservasi Rasyad gitu ya guru-guru kamu di sana. Karena nggak semua guru itu menerapkan treatment yang sama ke kita gitu. Mungkin ada yang gurunya baik banget tapi nggak bisa diajak bercanda misalnya gitu kan. Atau misalnya ada guru yang eh, galak tapi di luar kelas dia ngomong gitu ya. Nah, itu tuh apa namanya kita observasi semuanya gitu. Karena mereka akan memberikan treatment ke kita yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan cara mengajar, kita ada yang namanya peer group atau teman sebaya atau tutor guru bersama guru atau tutor teman sebaya gitu. Kalau misalnya Rasyad kurang puas gitu ya dengan guru yang ngajar di kelas, bisa jadi di luar kelas dia bisa memberikan materi-materi yang lebih lengkap dibandingkan di kelas. Kenapa sih kadang-kadang di kelas tuh kayak buru-buru materinya banyak tapi nggak lengkap, kita nggak paham tapi nggak dilanjutin gitu. Ya karena keterbatasan waktu. Guru itu kan punya batasan waktu ya di kelas mungkin 1 jam 45 menit ya Mbak Fatimah ya. Ya, Ibu beragam dari 30 sampai 45 menit, Ibu. Nah, apalagi yang cuma 30 menit gitu, jadi akan terburu-buru waktu, sehingga di luar jam belajar lah kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk memahami materi gitu. Kayak misalnya kan kalau saya dari guru BK masuk ke kelas nih, dan itu hanya sekitar 30 sampai 40 menit. Baru lagi enak-enak gitu yang menjelaskan materi waktu habis. Maka kita bisa di luar kelas entah itu nanti FGD, entah itu nanti diskusi kelompok, konseling kelompok, bimbingan kelompok dan sebagainya bahkan sampai ke konseling individu dan sebagainya gitu. Jadi nanti Rasyad lah yang menyesuaikan, mengikuti ritme. Karena buat saya sistem pendidikan itu bukannya nggak salah atau terlalu sempurna juga gitu ya. Pasti ada aja gitu hal yang mungkin tidak sesuai. Tapi kitalah yang bisa mengikuti, bisa menyesuaikan. Misalnya Rasyad kurang puas dengan cara mengajar guru di kelas karena waktunya yang terbatas, silakan di luar kelas gitu. Izin dulu sama gurunya atau Rasyad ketua kelas atau ada ketua kelasnya gitu ya di kelas kita rembukin bareng-bareng sama ketua kelas coba deh kamu ngomong sama gurunya gimana kalau misalnya kita belajar di luar jam pelajaran pulang sekolah 30 menit aja gitu ngebahas tentang satu materi ini nih belum paham misalnya itu silahkan gitu ya mudah-mudahan gurunya mau tapi saya rasa nggak ada guru yang menolak sih kalau siswa minta untuk tambahan waktu belajar di luar kelas malah yang kebanyakan terjadi siswanya nggak mau gitu entah itu nggak enak malu gitu ya atau takut gurunya segala macam gitu ada takutnya gitu jadi silahkan boleh dicoba Rasyad ya. Gimana Rasyad. Sudah ada respon, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab dan Ya. betul. Berarti Nanti saran kalau dari ada pertanyaan berikutnya silahkan ke Bu Fatimah langsung guru BK. Ibu tiap hari Bu dia ke ruangan saya, Bu. Besok tuh Bahas hari Senin agak, ya. iya bahas segala macam. Oke baik next Jadi pertanyaan kesimpulan apa dari Bu lagi. Ade berarti kita yang harus bisa beradaptasi dengan sistem tersebut ya Bu ya. Iya. Tuh. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah ada yang raise hand, Kak Agustina, dipersilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Bu Ade, saya mau tanya. Saya guru BK, Bu, di salah satu SMA. Eh, oh, Hmm, dengar nggak ya? terdengar Ya, Ibu, silakan. terdengar. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi mau sharing aja ya, Ibu Ade. Jadi saya itu ada siswa, jadi memang bisa dibilang siswa ini soft spoken ya. Jadi suaranya itu benar-benar sangat soft gitu ya. Sampai saya pun kalau misalnya panggil dia untuk konseling, saya harus benar-benar
memahami gerakan bibirnya dia gitu. Saking dia memang tidak ada suaranya. Nah, memang anak ini masalahnya adalah ketidakpercayaan dirinya ketika dia harus maju ke depan kelas. Nah, yang namanya guru mapel kan pasti ada tugas yang mengharuskan siswa untuk maju ke depan kelas seperti itu ya. Tidak mungkin hanya bentuk tertulis saja, tapi ada verbal juga gitu kan ya. Nah, ini masalahnya di sini gitu. Nah, dia itu tidak mau maju ke depan kelas gitu, walaupun misalnya ditemani oleh temannya itu tidak mau sama sekali. Dan walaupun kita agak memaksa ya, dari segi guru misalnya agak memaksa, ayo nah kamu bisa, kamu ke depan gitu kan. Dia hanya menangis. Saya beberapa kali panggil memang isinya hanya menangis dan menangis gitu kan ya, sebelum dia mengungkap semua masalah dia pasti nangis duluan. Nah gitu, saya sempat ingin apa namanya bilang ke orang tuanya ini sepertinya harus diterapi ibu ada psikolog atau psikiater seperti itu ya, karena memang ini sepertinya karena sudah ke sana, karena dia sebelumnya ada trauma dengan ayahnya sering marahin dia sejak dia kecil, jadi mungkin dia untuk speak up itu dia rasa ketakutan sampai dia terbawa sampai sekarang ya. Nah, kategori dari keluarga ini adalah maaf ya menengah ke bawah, jadi saya agak gimana ya, agak mikir untuk bu kayaknya anak ibu harus dibawa ke psikolog seperti itu kan, saya agak menahan ya untuk berkata seperti itu, tapi ketika saya apa namanya memberikan informasi ini kepada orang tuanya, kepada ibunya khususnya ya, karena ayahnya tidak ada di sini sekarang, kebetulan sedang bekerja di daerah Sumatera. Ibunya selalu bilang gini, ya bu, dia memang seperti itu sejak dulu. Nah, tidak ada solusi sama, dan dia sekarang naik kelas 11 dengan kondisi yang masih sama seperti itu. Gimana menurut tanggapan Bu Ade? Itu aja Bu, mohon maaf kepanjangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa Ibu anaknya? Anaknya kelas berapa Ibu? Bu Agustina? Kelas berapa? Kelas 11 ya? Kurang jelas tapi kayak 11 ya. Ya, Bu, 11. Oke, kelas 11 ya. Baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah em, melakukan konseling individu, face to face, mengidentifikasi dulu gitu ya. Sebelum ke traumanya gitu ya, sebelum ke traumanya gitu. Identifikasi dulu entah itu dari rumah. Tapi ini bukan, kita nggak belum ngomongin masa lalunya dulu gitu, tapi yang saat ini gitu. Di saat saat ini gitu, bagaimana di rumahnya gitu ya, bagaimana ibunya. Mungkin tadi ayahnya ya yang jarang pulang karena di luar daerah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayahnya ketika pulang gitu ya. Kemudian juga bagaimana teman-teman di kelasnya gitu, support teman-teman di kelasnya bagaimana, atau jangan sampai mungkin ada yang bercanda berlebihan ke dia gitu, karena nanti malah makin down kan gitu. Nah, hal-hal itu apakah sudah Ibu lakukan? Bagus ya. Kalau Mas Doni memang ya, halo. Mm-mm. Putus-putus Ibu. Di saya putus-putus. Iya, Ibu, dari di sini juga sama putus-putus. Oke, baik. Chat Karena aja putus. kali ya Bu ya. Oh, boleh, boleh di kolom chat, boleh Ibu. Boleh. Jadi, kalau misalnya Ibu sudah gitu ya melakukan itu semua gitu ya, tapi belum bisa mengembalikan kepercayaan diri anak gitu ya, boleh Ibu eh, terapkan itu di ruang BK aja dulu gitu. Saya dulu punya ada anak juga yang eh, suaranya tuh kecil banget, tapi ketika saya tanya cita-citanya, kamu mau jadi apa nak lulus sekolah? Mau jadi guru, Bu. Wah, luar biasa kamu mau jadi guru gitu kan. Nah, karena kamu mau jadi guru gitu. Sekarang yuk belajar.
naikin volume suara kamu gitu. Jadi waktu itu kita prakteknya di ruang BK gitu, bukan di kelas. Mungkin dia malu gitu ya dengan teman-teman. Jadi saya praktek di ruang BK face to face-nya aja dulu sama anaknya. Jadi dulu kan di sekolah saya yang lama itu ada sekat gitu. Saya minta ke anaknya, kamu manggil Bu Ade ya, Bu Ade nunggu di depan pintu gitu. Ya paling jarak semeter gitu. Dia manggil saya, saya diem aja gitu. Maksudnya saya nggak nyaut karena memang saya nggak dengar. Dengar oke, eh, kamu manggil ibu ya? Masih nggak kedengeran nih suaranya terus gitu. Itu hari pertama emang sama sekali nggak keluar suaranya. Kemudian saya sama dia kita bikin semacam kesepakatan gitu. Kita ini ya konselingnya nggak cuma sekali aja, beberapa kali pertemuan dan ini konseling kita cuma kamu manggil saya sampai saya dengar gitu, suara kamu kedengeran sama saya. Itu aja gitu. Dan sekarang anaknya beneran jadi guru-guru sejarah gitu dan eh, udah berubah banget di dia yang sekarang dengan waktu zaman SMA dulu gitu. Yang dulu tuh suaranya kecil banget. Sekarang kalau diajak ngobrol tuh udah tektokannya udah enak banget. Mungkin karena pengaruh lingkungan juga ya namanya sudah jadi mahasiswa gitu. Nah itu salah satu eh, praktik yang saya lakukan gitu ke anak didik saya yang emang suaranya kecil banget. Nah ini karena ada faktor trauma gitu ya. Udah ada faktor traumanya di masa kecil. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu nih, ibu sudah menggali dan apakah menggali informasi itu sudah berhasil ke anaknya gitu ya. Kalau memang belum, ibu bisa ke orang tuanya gitu. Kita gali ke orang tuanya bagaimana anaknya gitu. Sebelum ke orang tuanya mungkin gini Bu. Kalau saya kan tadi ya saya bilang saya kalau misalnya anak susah mengungkapkan kata-kata gitu ya, saya menyediakan kertas gitu ya atau journaling book supaya anak tuh bisa nulis di situ karena kadang anak itu ada cerita yang kelewat atau ada cerita yang terputus ketika ngomong langsung apalagi ini kasusnya anaknya tuh soft spoken banget yang kalau cerita itu kayak nggak selesai gitu. Nah, mungkin ibu bisa memberikan selembar kertas atau journaling book khusus buat dia gitu ya. Mungkin diminta sekitar 15 sampai 20 menit dia menuliskan semua apa yang dia rasakan, baik itu masa lalu, masa sekarang, dan apa yang dia inginkan di masa depan. Entah itu yang dia inginkan di masa depan itu terkait dengan dirinya, dengan ibunya, dengan bapaknya, mungkin dengan cita-citanya juga setelah lulus SMA gitu. Jadi tulis. Sebelum kita panggil nih orang tuanya gitu ya, ini cara berikutnya. Kalau misalnya mudah-mudahan sih cara itu berhasil sehingga nanti ibu bisa menentukan treatment apa yang dilakukan selanjutnya ketika dia sudah menulis di journaling booknya dia gitu dia sudah menumpahkan semua apa yang dia rasakan. Tapi kalau misalnya memang sudah itu diterapkan dan belum berhasil juga gitu ya, silakan ibu panggil orang tuanya diajak ngobrol. Tadi mungkin udah ya ibu bilang tadi udah diajak ngobrol sudah disarankan ke psikolog. Nah ibu bisa cari informasi gitu ya, atau mungkin ibu punya kenalan psikolog yang bisa bantu, tapi dengan biaya yang seminim mungkin atau gratis gitu ya. Silakan. Jadi kan ibu juga punya grup MGBK pasti ya, ini mudah-mudahan Bu Agustina guru BK ya, punya grup MGBK bisa ditanya di grup itu apakah ada punya kenalan konselor atau psikolog gitu ya yang bisa mendampingi gitu si anak ini supaya bisa tergali lebih tuntas seperti itu. Nah itu sih beberapa yang disarankan. Gimana Bu Agustina? Gimana Bu Agustina? Kalau di sini ibu bilang saya ingin dia berubah dengan kasih motivasi bu, ibu ngasih motivasinya jangan berhenti, terus-terusan kasih motivasi gitu ya. eh Kalau saya boleh saran, selain kasih motivasi, kasih juga pujian. Sekecil apapun yang dia lakukan, mungkin itu di luar ekspektasi dia gitu ya. Ibu puji bu. Misalnya ternyata dia
berani aja berdiri di depan kelas walaupun dia gemeteran dan segala macam. Selesai itu ibu puji, "Nak, kamu hari ini luar biasa sudah berani tampil ke depan." Gitu. Atau misalnya ketika ngobrol sama ibu konseling, ternyata suaranya terdengar gitu, ibu kasih pujian, "Nak, ya Allah, Nak, suara kamu terdengar, Masya Allah, kamu hebat banget," gitu. Jadi supaya dia merasa dihargai gitu. Mungkin tadi di trauma masa kecilnya dia merasa tidak dihargai, mungkin merasa tidak dianggap, tapi karena di sekolah rumah nyamannya itu menganggap dia menghargai, nah itu bisa jadi perubahan. Jadi apa yang kita lakukan mungkin itu hal kecil bisa membawa perubahan yang besar buat anak ini. Jadi nggak hanya sekedar memberikan motivasi, berikan juga bu pujian kepada anaknya supaya dia juga merasa nggak cuma sekadar dinasehatin doang gitu ya, tapi dihargai juga, dipuji juga gitu ya. Nah, ada nih tambahan nih, bonding dari teman-teman sekelas juga sangat berperan betul. Ibu juga harus memberi pemahaman terhadap teman-teman sekelasnya. Mungkin ada beberapa yang di awal nggak terima, tapi saya yakin betul lama-lama mereka akan menerima kondisi temannya, bahkan saling bantu gitu. Ya, benar banget. Bonding ke teman-teman sekelasnya juga bisa sangat berperan. Seperti itu, Ibu. Mungkin juga Ibu bonding dengan teman-teman sesama guru gitu ya. Itu juga perlu. Seperti itu. Bagaimana, Bu Agustina? Tuh, betul. Temannya sangat support. Malah sangat luar biasa. Temannya sudah mensupport. Ibu support. Jadi terus, Bu. Jangan berhenti motivasi. Ibu kasih aja journaling book ke dia, ke anaknya gitu ya. Nah, ibu kasih journaling book kalau misalnya kamu sulit gitu untuk mengungkapkan kata-kata sulit untuk bercerita sama ibu, mungkin karena takut, mungkin karena kamu gak enak sama ibu, ibu kasih buku, silakan kamu tulis nanti. Kalau saya tuh biasanya seminggu, 2 minggu atau sebulan sekali kita baca sama-sama, kita baca bareng-bareng gitu. Sekalian juga minta anaknya untuk nulis. Jadi selain selain dia menceritakan entah dia hari itu lagi gak cuma tentang kesedihannya, tapi kesenangannya juga, kebahagiaan dia. Misalnya hari ini ternyata saya disapa nih sama temen yang selama ini nggak pernah nyapa saya, misalnya itu juga ditulis di journaling booknya supaya nanti ketika sama ibu gitu ya kita baca bareng-bareng. Nah, jadi merasa bahwa anak ini tervalidasi semua yang dia rasakan di 1 atau 2 minggu itu, gitu ibu. Ya, iya ibu, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Bu Fatimah atau Mbak Fatimah. Ya, baik teman-teman, Kak Agustina dan juga Kak Rasyad yang sudah berkontribusi untuk bertanya. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh. Silahkan. Ada Kak siapa nih di sini? Saya aja deh. Boleh. Selamat siang, saya Kiki. Baik, Ibu. Kebetulan dalam beberapa tahun ini saya eh, membuka semacam workshop atau kelas yang membahas tentang pengembangan diri. Mulai dari topiknya macam-macam ya, mulai dari setiap kelas berbeda, topiknya mulai dari masalah hubungan sampai ke masalah bisnis. Kebanyakan itu di dalam dan pembicaranya itu dari luar negeri. Dan kebanyakan di dalam kelas atau di dalam grup kelompok itu pada saat diskusi mereka itu nggak terlalu aktif ya atau banyak bertanya, tetapi pada saat ada sesi konseling face to face, itu kadang-kadang malah jadinya ujung-ujungnya malah jadi curhat yang kepanjangan dan kemana-mana gitu. Sampai kadang-kadang saya tanya, oke okay, masalahnya banyak, kira-kira mana yang paling mengganggu atau mana yang pengen didahulukan dulu gitu. Eh, Cuman ya itu akhirnya walaupun ditanya gitu tetap aja balik lagi ke masalah yang lain sehingga
saya juga malah bingung gitu mau ngasih konselingnya. Sebaiknya gimana Ibu? Baik. Em, Ketika seseorang gitu ya sudah ketemu nih wadahnya untuk mengeluarkan semua perasaannya itu pasti akan keluar semua. Ketika seseorang sudah mengeluarkan semua perasaannya ke ibu gitu ya berarti individu ini sangat percaya sama ibu gitu. Kalau ditanya mana yang didahulukan, kira-kira dari sepanjang si individu ini cerita gitu ya, menurut ibu mana yang paling urgent untuk kita first aid-nya, pertolongan pertamanya? Misalnya dia menceritakan tentang bisnisnya, keluarganya, kolega, ya kan? Ternyata dia juga ngomongin tentang trauma dia yang belum selesai misalnya. Nah, menurut ibu ketika trauma itu misalnya gitu ya, yang harus diprioritaskan maka itu yang menjadi eh, prioritas ibu untuk didiskusikan atau dibahas sama si individu ini gitu. Atau misalnya, oh ternyata dia nggak cerita terkait dirinya, tapi karena koleganya itu yang menyebabkan dia menjadi down gitu. Nah, berarti itu yang menjadi fokus ibu gitu. Aspek itu yang menjadi fokus ibu. Nah, seperti itu Bu Kiki. Jadi buat saya luar biasa kalau misalnya individu itu sudah sangat percaya sama ibu sehingga dia bisa menceritakan segalanya berarti ibu sudah luar biasa gitu membangun trust dengan klien. Seperti itu. Makasih Bu. Mm-mm. Karena kan baik itu entah guru BK, entah itu konselor gitu ya, entah itu kita kita coaching misalnya kadang-kadang kan kita coaching juga gitu. Kita tuh bisa dibilang sebagai tanda kutip tong sampahnya mereka gitu yang selama ini mereka pendam yang mungkin mereka nggak ada tempat untuk bercerita terus ketemu timingnya gitu ya ketemu orangnya sama ibu gitu atau sama kita terungkaplah semua gitu secara face to face kalau secara mungkin di apa forum gitu ya mungkin dia malu gitu ya karena menganggap bahwa aduh ini aib gitu ya padahal bisa jadi cerita dia menginspirasi banyak orang tapi dia nggak percaya diri gitu ya untuk mengungkapkan dan ternyata pas ketemu kita ketemu ibu gitu ya ternyata dia menceritakan bisa menumpahkan segalanya kita dengerin kan biasanya kita punya kertas observasi ya atau kertas atau kalau saya selalu menyiapkan buku konseling gitu. Kita apa namanya bikin poin-poinnya oke ini masalahnya terkait dengan ini dia ngomongin koleganya sampai di titik ibu menganggap bahwa oh ini nih fokusnya karena ini entah itu trauma misalnya atau karena koleganya dia jadi down atau misalnya urusan di rumahnya dan sebagainya. Nah, itu nanti yang ibu akan tandai sebagai fokus utama penyelesaian atau akar masalah yang harus kita selesaikan dulu gitu. Seperti itu Bu Kiki. Iya kadang-kadang saya agak apa ya, agak kesulitan karena memang pesertanya itu mulai dari umur 14 tahun sampai ada yang sampai paling tua itu sampai umur 70 tahun. Mhm. Dan apa ya, ya itu jadi kadang-kadang saya udah melihat oh kayaknya fokus utamanya di sini gitu. Saya udah mencoba mengarahkan. Jadi misalnya dia ada yang punya kesulitan di bisnisnya, dia bangkrut, tapi dia bikin bisnisnya itu join join sama temennya, terus hubungannya sama temennya itu nggak bagus. Ya gitu-gitu deh. Jadi saya mulai dari kesulitan awalnya dulu gitu. Tapi mereka tuh protes, iya saya habis gimana ini? Saya udah kadung begini, saya mesti gimana gitu kayak. Jadi makanya saya akhirnya eh, keputusan saya untuk mengambil kuliah psikologi itu juga salah satu itu sih. Kalau menurut saya Em, kalau di psikologi itu sendiri ya Bu ya, itu semua bermula dari self-nya atau dirinya si klien ibu gitu. Bisa ibu mulai dari situ. Si dirinya si dirinya klien itu.
Mungkin ibu bisa tanya bagaimana penerimaan dirinya, bagaimana self awareness-nya, kemudian bagaimana dia memandang kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah, itu bisa dimulai dari situ sih, Bu. Gitu, bagaimana dia eh, menghargai dirinya dulu, atau yang simpelnya dia tahu nggak sama dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya dia lagi emosi, dia validasi nggak dengan emosinya gitu. Jadi kalau menurut saya dimulai dari selfnya dulu, baru nanti kita bisa ke interaksi sosialnya, entah itu dengan koleganya, entah itu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita selesaikan dulu sih menurut saya dari selfnya atau dirinya dulu gitu, Bu. Seperti itu. Gimana Ibu Kiki? Iya bisa cukup ini sih apa ya cukup membantu. Cuman yang paling sulit itu ada beberapa orang yang tipenya itu merasa benar sendiri Mm-mm. dan dia itu hanya mau mendengarkan apa yang dia mau dengar. Jadi kayak kayak butuh apa ya? Cuman butuh simpati atau butuh pembenaran dari diri kita. Jadi kalau kita mencoba kasih masukan itu dia kayak dan kadang-kadang yang bikin sulit itu ya setiap kali ketemu ya pertanyaannya sama aja gitu. Mm-mm. Keyword kita sebagai konselor itu adalah tidak menjudge klien kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngejudge gitu, Bu. Misalnya dia cerita, harusnya Bapak jangan gitu, atau harusnya Ibu nggak boleh kayak gitu. Nah, itu kita tidak di ranah itu gitu. Jadi memang kita kita sebagai good listener bagi mereka, jadi kita mendengarkan. Nah, ada tuh Bu orang yang seperti itu yang memang dia cuma butuh teman cerita aja, teman untuk apa ya istilahnya tuh membuang hal-hal yang nggak enak yang selama ini dia pendam gitu. Mungkin dia nggak butuh saran kita, mungkin dia nggak butuh advice dan sebagainya dari kita, tapi hanya butuh didengar gitu. Nah, berarti kita siap untuk menjadi pendengar buat mereka. Yang terpenting adalah kita tidak menjudge eh, klien kita seperti itu, ya. Ya, terima kasih Bu. Mm-mm. Sama-sama, Ibu. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Fatimah, bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Ade atas jawabannya dan Kak Kiki atas sharingnya. Teman-teman, ini ada 4 menit lagi. Ibu Ade gimana? Apakah ada waktu untuk satu pertanyaan lagi mungkin? Gimana? Boleh, kalau ada. Ya, kalau ada ya. Silakan teman-teman. Masih ada nggak di kolom chat? Atau sudah cukup? Udah mau OTW malam mingguan kayaknya Ibu Ade ya. Oh, itu ada yang bertanya tuh. Oh, ada. Ini ini Izin Koko. bertanya sebagai remaja nih, Ya, remaja ini. lagi. Ini temannya itu Bu, Rasyad Bu. Berarti siswa juga ya. Iya, siswa Ya, juga. jadi sebagai remaja kita sering mengalami fase bingung sama diri sendiri. Nah, Siapa siap ini. sebenarnya? Oh, Apa yang ingin ini dilakukan? pertanyaan yang cuma siapa namanya Fajri aja, tapi memang Ya, hampir semua siswa kelas 12 menanyakan itu, gitu ya. Apakah pilihan kami benar-benar berasal dari diri atau sekadar tuntutan lingkungan? Oke. Tahu nggak yang paling sering saya tanyakan gitu ya, karena kalau ngomongin tentang mau jadi apa sih saya setelah ini gitu ya. Saya selalu balik bertanya ke mereka, apa yang menjadi pilihan kamu? Apakah itu benar-benar keinginan kamu? Kadang kan ada anak yang jawab, enggak Bu, ini keinginan orang tua saya. Sudah kamu eksplor semua keinginan orang tua kamu gitu ya. Kadang karena kan usia-usia Fajri, tadi siapa Rasyad ya, usia-usia di mana kalian itu udah tahu nih gambaran masa depan gitu, tapi kurang eksplor aja. Nah, eksplor dulu nak. Ini mumpung kalian masih baru naik kelas 12 gitu ya, eksplor semua yang memang benar-benar bisa menjadi gambaran masa depan kamu. Ini SMK apa ini? Kalau boleh tahu. sama Ibu, SMKN 1 Ciamas dengan Rasyad juga sama. Nggak maksudnya bidang Bidangnya. apa?
apakah PPLG, Bu, informatika? pengembangan perangkat lunak dan game. Oh, berarti Coding, kayak coding. informatika Ya, gitu ya, IT ya. betul, betul Nah, Ibu. galilah sedalam-dalamnya terkait informatika karena informatika itu salah satu jurusan yang nggak ada habisnya tuh. Pekerjaannya tuh nggak pernah habis, akan selalu ada karena butuh gitu kan, apalagi nih apa namanya dunia teknologi banget gitu ya, media sosial banget, semua ada lowongannya buat saya. Nah, sekarang tinggal Rasyad sama Fajri dan teman-teman yang lain yang mungkin sedang menata masa depan, lagi ngeliat masa depan nih, dieksplor nih kira-kira apa yang sesuai. Kita mulai dari yang benar-benar menjadi passion kalian. Kalau misalnya memang di dunia programming gitu ya, nah diekspor tuh programming tuh kerjanya apa aja? Pasti nggak cuma satu pekerjaan dong. Saya yakin tuh pasti ada 5 pekerjaan lebih bahkan gitu. Diekspor dulu penghasilannya gimana. Kemudian kalau misalnya nggak jadi programming, dengan lulusan programming bisa jadi apa lagi nih gitu. Jadi dieksplor dulu sehingga eh, saya percaya gitu ya kebingungan-kebingungan yang teman-teman rasakan itu akan berkurang. Kemudian support system ya. Support system. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini didukung sama orang tua, disupport. Ya, pasti kalau guru BK pasti mensupport. Dibangun support sistemnya supaya apa yang menjadi pilihan atau menjelang mengambil keputusan itu teman-teman tuh jadi sangat yakin gitu. Nah, dibangun support system itu entah itu di rumah, entah itu di sekolah, ya kan, entah itu di lingkungan bermain dan sebagainya. Atau misalnya teman-teman juga bisa kalau saran saya lagi tuh cari orang yang emang kerja di bidang yang teman-teman tertarik gitu. Kalau tadi programming atau gaming, cari nih lulusan atau alumni yang emang udah kerja di bidang itu. Ngobrol, sharing, terutama tentang kendala. Ya kan? Apa sih yang menjadi kendala? Kemudian gimana Bang cara ngatasin masalah atau kendala yang Abang alamin tuh dulu tuh gimana? Nah, itu bisa menjadi referensi. Buat saya semakin banyak referensi pada satu titik atau goals yang sudah teman-teman buat, itu akan semakin membantu teman-teman untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebingungan. Ya, itu terkait sama karir. Ya kan? Kemudian melewati krisis identitas. Harapan saya gini, ini kan udah kelas 12 saya selalu sampaikan gini. Kemarin kelas 10 mungkin pola pikir teman-teman ini masih transisi dari SMP ke SMA. Oke. Kelas 11 pola pikirnya masih main gitu ya, tapi tolong diselipin dikit terkait dengan masa depan. Nah, sekarang kelas 12 ya kan? Kelas 12 berarti pola pikirnya tuh udah jauh lagi berbeda. Main oke gitu ya, main tetap tugas selesai, belajar, tapi juga serius nih. Sekarang udah mulai serius ngomongin masa depan, career planning gitu. Kalau saya Bu Fatimah ada teori tentang dreams map. Jadi ada peta mimpi. Jadi saya minta siswa itu membuat peta mimpinya di 3, 5 sampai 10 tahun dan itu serius bukan hasil searching itu bener-bener hasil pemikiran si siswa itu sendiri gitu ada mappingnya sehingga di tengah-tengah mapping itu ada nama dan goalsnya si anak sehingga nanti itu yang akan membantu siswa nih kalau aku menemukan kendala ini maka ini yang harus aku lakukan pokoknya aku harus sampai ke sana misalnya gitu. Nah, itu sangat membantu gitu. Sehingga harapannya di kelas 12 gitu ya, sebenarnya krisis identitas itu sudah mulai berkurang Fajri dan teman-teman yang lain. Karena sudah mulai fokus nih, mau jadi apa, mau kemana gitu ya. Ketika saya memilih ini, apa yang menjadi benefitnya gitu ya. Ketika ini menjadi kendala, saya harus melakukan ini. Nah, seperti itu Fajri. Ya, kemudian di tengah tekanan. Kita harus menjadi orang yang apa ya super power gitu loh. Super kuat untuk menghadapi segala tekanan baik itu di sekolah, keluarga dan teman sebaya. Fazri bisa mengobservasi semua orang yang ada di sekeliling Fajri, baik itu terkait dengan kesukaan, ketidaksukaan, kemudian dari observasi itu Fajri juga jadi belajar untuk diri Fajri sendiri. Oke, aku punya teman Rasyad nih, ya kan? Rasyad kalau marah nggak su nggak suka kalau misalnya ditanya-tanya, oke berarti aku harus diemin dulu nih, Rasyad sampai tenang, baru nanti aku samperin, aku tanya Rasyad gimana perasaannya, tadi kayaknya kamu marah nih gitu kan, apa sih yang menyebabkan kamu marah, nah seperti itu. Jadi kita harus jadi orang yang super power, super kuat dalam segala situasi Fajri,
gitu. Ya, karena kalau sudah melangkahkan satu kaki, maka Fajri harus terus melangkahkan sampai 10 kaki, sampai beribu-ribu langkah gitu. Jadi support system dibangun seperti itu ya. Mudah-mudahan mm, terjawab gitu ya. Atau ada yang masih jadi apa? Kegalauan lagi nih Fajri. Saya sambil menunggu mau ambil casan laptop dulu nih, lobet ya sebentar. Saya kembalikan dulu ke Mbak Fatimah ya. Baik, terima kasih Bu Ade atas jawabannya. Fajri, ini tambahan dari Ibu. Ini tadi kita bahas melewati krisis identitas ya. Kalau menurut Ibu, fase fase melewati krisis identitas adalah mutlak setiap manusia dan itu bagian tanda kamu sedang mempersiapkan karir kamu. Ya, ketika seseorang sedang belajar dan dia merasa bingung, sedang kuliah, entah sedang belajar di sekolah dan dia merasa kesulitan, bingung, ibu susah, bu pusing, berarti tandanya kamu menggunakan apa namanya anugerah yang Allah berikan gitu ya, otak kita gitu, itu berarti kamu gunakan untuk belajar. Jadi kamu pusing. Nah, pusing itu adalah proses bahwa kamu sedang belajar gitu. Dan krisis identitas itu menurut ibu nanti fasenya juga nggak akan di satu fase kamu ketika menjadi pelajar saja, tapi ketika kamu nanti sampai usia quarter life, sampai usia 25 tahun juga kamu akan mengalami hal yang sama. Ibu dulu SMK multimedia, desain grafis, tapi S1-nya bimbingan konseling, terus sekarang tertarik lagi untuk kuliah di psikologi. Eh, tapi saya merasa tidak menyesal gitu untuk mengambil keputusan ini. Saat itu mungkin merasa ini gak jelas amat sih karir saya mau dibawa kemana. SMK-nya multimedia, S1-nya bimbingan konseling, terus ngapain lagi kuliah lagi psikologi lagi. Dari peralihan SMK multimedia dan S1 bimbingan konseling, saya jadi optimis. Oh, saya jadi apa namanya guru BK, tapi saya juga karena basicnya lulusannya SMK multimedia, saya juga bisa desain juga. Jadi eh, apa hard skill yang sudah kita pelajari itu nggak sia-sia, bisa juga jadi cuan. Jadi saya sebagai guru, tapi di samping itu juga bisa menghasilkan dari jasa desain misalnya gitu ya. Jadi eh, quarter life fase ini menunjukkan bahwa kamu sedang mempersiapkan karir kamu gitu. Jadi krisis identitas itu adalah fase yang wajar, fase yang semua orang akan mengalami. Semakin kamu bingung, berarti kamu sedang berproses, berarti kamu sedang bertumbuh. Seperti itu, Koko. Ini Fajri, tapi panggilnya Koko, Fajri Muhammad Ihsan. Gimana Koko dari jawaban Bu Ade dan Bu Siva nih? Bu Ade kita kayaknya belum foto Bu ya nih. Ada konsisten ya, ada 45 peserta eh, totally webinar ini ya. Kita foto bersama dulu mungkin ya, yang bisa open cam, monggo silahkan open cam. Boleh, boleh. Saya boleh nambahin gak sih sedikit? Boleh, boleh, mangga Ibu sambil. Ini juga termasuk buat teman-teman semua ya, yang jadi mahasiswa gitu ya. Keywordnya adalah kita harus yakin. Kalau misalnya orang lain yakin sama kita gitu ya, tapi kitanya nggak yakin, akan sulit langkahkan kaki. Maka kita harus yakin dulu. Walaupun itu gagal, walaupun itu salah gitu ya, langkahkan aja dulu kakinya. Kita yakin aja dulu. Sehingga orang lain juga nanti akan yakin sama kita. Itu pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Jangan sampai gitu ya, ketika kita berhenti, kita akan nyesel gitu rasanya. Nah, biar nggak nyesel, karena kan penyesalan itu selalu datang belakangan ya, bukan depan gitu. Supaya tidak menyesal, langkahkan kaki dulu. Habiskan dulu jatah gagalnya. Ini juga saya dialami sama alumni yang kemarin lulus SMA yang gagal daftar negeri segala macam gitu. Saya selalu sampaikan ke mereka,
nggak apa-apa gagal. Habisin jatah gagalnya. Coba lagi dengan cara yang lain karena masih banyak cara gitu. Selama kamu percaya gitu ya, selama kamu yakin, saya juga percaya dan yakin sama kamu gitu. Jadi yakin dulu gitu ya, Fajri dan teman-teman. Ya tuh, Koko keren. Rasyad juga keren, semua keren. Ini jangan siswa Bu Fatimah semua nih yang join ya, nggak cuma Rasyad sama Koko nih. Iya. Ya, oke. Siapa yang screenshot? Saya Ibu, saya Ibu. Sebentar. Oke, di sini ada dua slide. Slide yang pertama, 3, 2, 1, senyum. Oke, selanjutnya. Next slide, 3, 2, 1, senyum. Oke, sudah. Terima kasih banyak Ibu Ade. Sama-sama, sama-sama. Jadi, Boleh ya? Ini udah penutupan belum nih, Mbak? oh belum Ibu. Oh, Mungkin ada belum. closing statement mungkin Ibu. Tadi closing Ya, statement saya tadi. sudah ya. Oh ya, oke. Berarti walaupun kita salah Ibu dalam melangkah itu pun jadi experience Ibu ya, jadi pengalaman ya Bu ya. Justru guru kita sejati itu adalah pengalaman ya Bu ya. Betul, betul. Saya soalnya pengen ini nih, kasih emoticon reaksi nih buat kita sendiri yang udah hebat, yang saya yakin betul hari ini yang hadir di kegiatan webinar ini adalah teman-teman semua yang hebat. Ya, boleh ya kasih reaksi. Saya juga tuh saya pengen kasih reaksi nih buat diri saya sendiri yang sudah memberikan sebagian besar ilmu saya ke teman-teman semua. Terima kasih banyak, Masya Allah. Nah, oke, saya kembalikan lagi ke Bu Fatimah. Baik, terima kasih banyak Bu Ade dan terima kasih banyak 45 peserta webinar pada pagi hari ini. Teman merangkul, kita sudah menyelesaikan seluruh segmen kegiatan pagi hari ini. Saya Siti Fatimah. Senang bisa membersamai teman-teman belajar sama-sama, upgrade wawasan kita ya, saling belajar dan saya juga berharap teman-teman selain mendapatkan insight dan wawasan baru, semoga kita selalu diberikan kesehatan fisik, mental dan selalu bahagia. Teman-teman jangan sungkan untuk tetap bergabung lagi di kegiatan komunitas merangkul nextnya ya. Saya Siti Fatimah pamit undur diri. Akhirul kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari komunitas merangkul. Aku didengar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Adik sekali lagi. Sama-sama, terima kasih